Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kita untuk mapel seni budaya di kelas 7C. Kalau minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai pengertian gambar, jenis-jenis gambar dan gambar flora fauna apa saja yang akan bisa menjadi inspirasi kalian. Hari ini kita akan belajar mengenai komposisi dalam menggambar dan teknik menggambar. Coba perhatikan, komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek bagian kiri gambar. Contoh ada di samping pada gambar 1.5 itu adalah contoh komposisi dalam menggambar simetris. Untuk komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Contoh ada di gambar nomor 1.6 yaitu komposisi asimetris. Penguasaan komposisi penting dalam melakukan aktivitas sebelum menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Yang kedua yaitu teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Sketsa itu adalah bisa dikatakan sebagai gambar awal atau seperti masih hitam putih, itu dimaksud dengan sketsa. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar, yaitu yang pertama harus mengetahui bentuk dasar objek. Contohnya, mau menggambar vas bunga. Bentuk dasarnya adalah dari bentuk bulat. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek. Misalnya mau menggambar cangkir, di situ kan ada tempat pegangannya, di bawahnya ada lengkungannya. Kalian harus mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Kalau misalkan menggambar fauna, menggambar burung, kalian juga harus tahu, burung itu paruhnya berbeda, ada yang lancip, lalu warnanya juga berbeda, bulunya juga berbeda, kakinya pun juga berbeda. Jadi kalian harus mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambungkan per bagian menjadi gambar yang utuh. Contoh kalau kita mau menggambar bunga, dari kita menggambar kelopak, dari batang, lalu daun, kita satukan menjadi gambar yang utuh. Lalu memberi kesan untuk latar belakang, memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih maupun berwarna, sehingga warna dan gambarnya menyatu, sehingga gambar itu bisa menjadi hidup. Pertama kali menggambar itu sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa. Jadi untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang ada di gambar, kalian tidak perlu tergesa-gesa dalam menggambar. Nanti biar akhirnya itu lebih bagus, lebih maksimal. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek gambar. Nah, untuk teknik menggambar flora atau tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan dan keunikan objek flora yang ada di sekitar kita. Flora ini memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar. Misalnya daun apa saja bisa dijadikan objek gambar.
Bunga apa saja bisa dijadikan objek gambar. Buah juga bisa dijadikan objek gambar. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Misalnya kamu ingin menggambar bunganya saja boleh, menggambar daunnya saja boleh, menggambar buahnya saja boleh. Contoh, ada gambar bunga kamboja. Nah, menggambar bunga kamboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik kelopak bunga yang berbeda, ya kan? Kalau mawar kelopaknya kecil-kecil, tapi kalau kamboja kelopaknya panjang dan lebar. Nah, contoh yaitu pada gambar 1.7 dan 1.8. Itu adalah cara teknik menggambar flora. Yang kedua yaitu teknik menggambar fauna atau hewan. Fauna memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi dan kambing, ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek, ada hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Jelas, kamu bisa menggambarkan hewan mulai dari badannya, lalu kepalanya, kaki atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Contohnya, ketika kalian ingin menggambar itik, yang pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badannya. Yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekornya. Yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Hasilnya nanti akan seperti sungguhan. Lalu yang ketiga adalah teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk alam, dapat terdiri dari benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Benda yang terdapat di alam seperti batu, terus batang kayu, air, dan hewan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan, sehingga nanti gambarnya seperti terlihat sungguhan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang membentuk kesan bidang 3 dimensi. Penggunaan latar belakang atau background. Contohnya ketika kalian ingin menggambar cangkir, yang pertama kalian gambar adalah bentuk silinder dan bentuk oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Makanya tadi kalau kita dalam menggambar flora, fauna, atau benda alam, kita menggunakan atau kita memanfaatkan bentuk geometris seperti bentuk oval, silinder, kerucut, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran dan warna. Itu adalah penjelasan saya mengenai komposisi dalam menggambar dan teknik dalam menggambar. Bisa dicatat di buku catatan seni budaya kalian untuk belajar di rumah, sehingga minggu depan ketika saya memberikan soal tentang komposisi gambar dan teknik menggambar, kalian bisa menjawabnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.